Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Septiani RD, NPM 192191019, kelas 2A Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan membahas mengenai proses dan kondisi belajar gerak. Dan untuk pembahasannya terdiri dari 3 poin. Yang pertama ada proses belajar gerak, dan yang kedua ada kondisi belajar gerak. Nah, yang pertama akan saya bahas adalah proses belajar gerak terlebih dahulu. Jadi, di dalam proses belajar gerak ini terdapat 3 tahapan yang harus dilalui oleh seorang siswa. Nah, untuk 3 tahapan tersebut harus dilakukan secara berurutan untuk mendapatkan suatu hasil yang maksimal. Nah, jika pada suatu sekolah ada seorang guru yang tidak melaksanakan 3 tahapan tersebut dengan baik, maka guru tersebut jangan mengharapkan lebih banyak dari seorang siswa tersebut atau dari siswa tersebut untuk mendapatkan suatu keterampilan gerak yang diinginkan oleh guru tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua ada tahap asosiatif atau tahap fiksasi atau biasa juga disebut dengan tahap latihan. Nah, pada tahap ini siswa diharapkan mampu untuk mempraktekkan apa yang akan dikuasai oleh peserta didik tersebut dengan suatu keterampilan gerak yang telah diberikan oleh gurunya dengan cara mengulang-ulang sesuai dengan karakteristik gerak yang telah ditentukan oleh pendidiknya. Nah, contohnya seperti teknik dasar bermain voli, kemudian teknik dasar sepak bola, dan teknik-teknik dasar olahraga lainnya yang telah diinstruksikan oleh pendidik. Nah, selanjutnya yang ketiga ada tahap otomatis. Nah, pada tahap ini siswa dapat melakukan aktivitas secara terampil karena siswa telah memasuki tahap gerakan otomatis, yang artinya siswa dapat merespons secara cepat dan juga tepat terhadap tugas keterampilan gerak yang telah diberikan oleh gurunya dengan dilaksanakan sebaik mungkin. Dilanjutkan ke pembahasan yang kedua adalah keadaan atau kondisi belajar gerak. Nah, untuk kondisi belajar gerak ini merupakan keadaan yang nantinya akan diperlukan dalam proses pembelajaran gerak yang dapat berlangsung untuk pencapaian tujuannya. Dan untuk keadaan yang diperlukan meliputi keadaan yang ada dalam diri seorang siswa dan juga keadaan yang ada di luar diri seorang siswa, yang tentunya itu akan berpengaruh terhadap diri seorang siswa tersebut. Nah, untuk kondisi belajar gerak ini terdapat 2 poin. Yang pertama ada kondisi internal. Nah, kondisi internal ini adalah keadaan yang ada dalam diri pelajar yang diperlukan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, selama proses belajar gerak yang harus dilakukan oleh seorang pelajar itu yaitu pelajar harus berusaha mengingat bentuk bagian-bagian gerak yang telah dipelajarinya. Kemudian pelajar juga harus berusaha untuk mengingat urutan rangkaian dari bagian-bagian gerakan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Nah, pada awal dari proses belajar gerak, di mana pelajar harus berusaha memahami gerakan tersebut, yang perlu dipahami dan juga diingat oleh seorang pelajar adalah bagian-bagian dari gerakan dan juga urutan rangkaiannya. Kemudian yang kedua ada kondisi eksternal. Nah, kondisi eksternal ini dalam belajar gerak adalah keadaan yang ada di luar diri seorang pelajar yang nantinya mempengaruhi proses belajarnya. Dan untuk kondisi eksternal yang utama dalam belajar gerak adalah berbentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatihnya. Nah, stimulus tersebut diberikan dalam bentuk penjelasan gerak. Nah, pemberian penjelasan mengenai gerakan atau disebut juga sajian instruksi verbal
perlu diperhatikan oleh seorang guru secara singkat dan jelas. Nah, dengan menggunakan kata-kata yang sederhana dan juga mudah dimengerti oleh siswanya, maka nanti siswa tersebut akan bisa melakukan gerakan tersebut dengan baik dan juga benar. Nah, kemudian ada juga pemberian contoh gerakan. Nah, untuk pemberian contoh gerakan ini merupakan rangkaian dari pemberian penjelasan gerakan, dan pemberian contoh gerakan ini juga akan memberikan gambaran yang nyata dan juga jelas kepada peserta didik mengenai apa dan juga bagaimana gerakan itu seharusnya dilakukan. Nah, contoh gerakan sebagai nantinya akan ditiru oleh pelajar seharusnya dilakukan dengan benar dan juga diulang-ulang beberapa kali untuk memberi kesempatan memahaminya. Dan ketika gerakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang, maka gerakan tersebut akan selalu diingat oleh peserta didik tersebut. Dan mungkin peserta didik tersebut akan selalu mengingatnya. Nah, setelah pelajar diberi penjelasan dan juga contoh, nah mereka diinstruksikan untuk mempraktikkan gerakan. Nah, mempraktikkan gerakan merupakan kegiatan utama yang melibatkan aktivitas fisik. Nah, pelajar juga harus melakukan berulang-ulang gerakan yang harus dipelajari seperti apa yang sudah barusan saya katakan. Pada awal peserta didik melakukan keterampilan gerakan yang baru, kadang peserta didik itu sendiri mengalami kesulitan saat melakukan gerakannya. Nah, tetapi dengan mempraktikkan berulang-ulang, kesulitan akan berkurang dan juga penguasaan gerakan dari peserta didik tersebut akan semakin meningkat. Nah, meningkatnya penguasaan gerakan itu biasanya ditandai berdasarkan indikator-indikator. Yang pertama yaitu prinsip pengaturan giliran, kemudian yang kedua ada gerakan semakin terkontrol sesuai dengan kemauannya, yang ketiga adalah kesalahannya gerakan makin berkurang, kemudian yang keempat yaitu penampilan terbaiknya bisa dicapai semakin konsisten. Nah, agar peningkatan penguasaan keterampilan gerak bisa dicapai secara optimal, perlu dilakukan pengaturan kondisi praktek yang baik melalui pemberian instruksi dari pelatih ataupun pengajarnya yang tepat. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.